Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Anggreni. Saya kelas 10 Teknik Kimia 1, sekolah di SMK Negeri 2 Metro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan sabun transparan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat-alatnya yaitu batang pengaduk, beker gelas, botol Aquades, bunsen, cetakan sabun, gelas arloji, kaki 3, kasa esbes, labu ukur, dan termometer. Bahan-bahannya yaitu Aquades H2O, asam stearat CH3CH216COOH, etanol C2H5OH, gliserin C3H5OH3, gula pasir C6H12O6, minyak, dan natrium hidroksida NaOH. Prosedur percobaan. A. Preparasi larutan. Membuat larutan NaOH 1N sebanyak 50 ml. B. Pembuatan sabun transparan. Pertama, memanaskan 50 ml minyak sampai suhu 60 derajat Celcius. Lalu memasukkan larutan NaOH sebanyak 25 ml. 3. Memanaskan dengan suhu 70 derajat Celcius sambil diaduk. Keempat, mengaduk sampai proses saponifikasi sempurna atau terbentuk larutan yang kental. Kelima, menambahkan 25 gram asam stearat yang sudah dilelehkan pada suhu 60 derajat Celcius. Keenam, menambahkan 40 ml etanol, 40 ml gliserin, dan 4 gram gula pasir sambil terus diaduk. Ketujuh, memanaskan dan mengaduk terus dilakukan sampai seluruh campuran menjadi homogen. Kedelapan, menambahkan pewarna dan pewangi dilakukan pada suhu 40 derajat Celcius. Kesembilan, menuangkan campuran ke dalam cetakan dan diamkan selama 24 jam hingga sabun mengeras. Ke-10, mengeluarkan sabun yang sudah mengeras dari cetakan. Data pengamatan. A. Preparasi larutan. NaOH plus H2O menjadi larutan 1 dan warnanya larutan tidak berwarna. Asam stearat menjadi larutan 2, warnanya larutan bening, bentuk padatan mencair menjadi cair. B. Pembuatan sabun transparan. Minyak menjadi larutan 1, suhu 60 derajat Celcius, warna minyak menjadi lebih jernih. Larutan 1 plus NaOH menjadi larutan 2, suhu 70 derajat Celcius, warna keruh atau kuning susu, bentuk larutan menjadi lebih kental. Larutan 2 plus asam stearat menjadi larutan 3, suhu 70 derajat Celcius, warna kuning muda, bentuk larutan menjadi kental. Larutan 3 plus etanol menjadi larutan 4, suhu 70 derajat Celcius, warna kuning muda, bentuk larutan menjadi lebih encer. Larutan 4 plus gliserin menjadi larutan 5, suhu 70 derajat Celcius, warna kuning terang, bentuk larutan lebih kental. Larutan 5 plus gula pasir menjadi larutan 6, suhu 70 derajat Celcius, warna kuning terang, bentuk larutan kental. Larutan 6 plus pewangi menjadi larutan 7, suhu 45 derajat Celcius, warna kuning terang, bentuk larutan kental. Larutan 7 dicetak menjadi sabun, warna kuning terang, bentuk larutan kental. Kesimpulannya, terbentuk sabun transparan. Pembahasan. A. Fungsi bahan yang digunakan. Minyak digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan sabun transparan. NaOH digunakan sebagai katalis dalam pembuatan sabun transparan. Asam stearat digunakan untuk membantu mengeraskan sabun dan mengatur busa sabun. Penambahan etanol berfungsi untuk melarutkan sabun sehingga menjadi transparan. Penambahan gliserin berfungsi untuk melembabkan kulit. Gula pasir berfungsi untuk membantu transparasi sabun. Penambahan pewangi bertujuan agar sabun yang dihasilkan beraroma wangi dan lebih menarik. B. Faktor-faktor kesalahan yang terjadi. Kesalahan terjadi karena proses pencampuran antara minyak dan NaOH yang tidak merata. Hal ini menyebabkan sabun transparan tidak terbentuk. Penambahan asam stearat yang terlalu sedikit sehingga sabun yang dihasilkan tidak keras. Penggunaan gula pasir yang berwarna coklat atau tidak berwarna putih juga menyebabkan sabun tidak transparan. Kesimpulannya, memahami proses pembuatan sabun transparan serta reaksi penyabunan. Begitulah presentasi dari saya, Vivi Anggreni. Terima kasih, semoga bermanfaat.